Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam cinta untuk kita semua. Dan hari ini kembali bersama dengan saya Ayu Arman di acara Channel Ma'arif Institute. Dan pagi ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang para penonton pasti sudah hafal wajah beliau. Beliau adalah Kak Yosi Mokalu. Halo Ayu, halo semuanya. Terima kasih sudah mengundang. Salam cinta juga. Cie. Iya, saya nggak harus membaca biodata dirinya Karena dua buku ya itu ya. dua buku sendiri dan saya pikir para penonton sudah hafal wajahnya. Tapi satu yang harus saya garis bawahi, Kak Yosi Mokalu ini adalah mantan Ketua Siberkreasi Indonesia dan karena pagi ini kita akan berbincang dan sharing tentang digital skill. Ya, Kak Yosi, kita kan sehari-hari kita itu sekarang kan nggak bisa lepas dari teknologi ya. Betul. 24 jam waktu kita pasti bersama dengan handphone, laptop, ya, media sosial. Ya. Nah, itu artinya bahwa kita dituntut untuk memahami, mengenali, dan cara tahu menggunakan gadget kita. Betul. Karena tidak semua informasi yang ada di media sosial itu menyebarkan spirit kebaikan atau kebenaran. Tapi juga ada spirit-spirit yang mengarah kepada kebencian, yang hoak gitu. Nah, itu artinya kita sekarang juga harus mengupgrade diri, harus punya kemampuan untuk memahami digital skill. Betul. Nah, kira-kira sebenarnya sekarang langsung aja ke Kak Yosi, apa sesungguhnya digital skill ini? Jadi kita pakai ini aja deh, pendekatan yang lebih gampang ya. Kalau kadang-kadang kalau kita pakai pendekatan yang artinya secara etimologis orang nggak nangkep juga kalau terlalu ribet bahasanya. Kan memang kita semua ini mau tidak mau sedang menuju kepada masyarakat digital. Pembentukan masyarakat digital yang bukan saja lokal, nasional, tapi global. Artinya seluruh dunia akan menuju kepada pembentukan masyarakat digital. Ada wilayah baru yang harus kita taruh dalam pengertian kita. Bahwa sekarang bangsa kita ini ternyata tidak berinteraksi cuma dari Sabang sampai Merauke, tapi ada interaksi lewat wilayah digital. Wilayah digital tentu saja memerlukan kecakapan digital atau digital skill. Bahkan kalau di siberkreasi bersama dengan Kemenkominfo kan kita menemukan pilar-pilar tersebut, merancang roadmap bagaimana mengedukasi, bagaimana menyebarkan literasi digital ini, dan kita menemukan 4 pilar. Ada salah satunya digital skill, ada 3 lagi digital culture, ethics, dan safety. Dianggap penting pilar-pilar ini karena sebagai pengetahuan dasar, kecakapan dasar yang at least paling tidak dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah kecakapan dasar yang memiliki hubungan dengan 4 pilar tersebut. Nah, digital skill ini tentu saja bagi masyarakat urban mungkin atau Gen Z yang disebut juga generasi digital melihat itu saya sudah tahu, saya sudah ngerti, saya gampang, saya kan generasi digital, terlahir sudah dengan that capability, kompetensi. Saya terlahir dengan dunia digital. Tetapi tidak sama halnya dengan beberapa daerah di Indonesia, wilayah di Indonesia yang belum masuk internet, yang digital itu masih sesuatu yang mahal. Ya, ada kan wilayah tersebut yang masih, ya tentu saja pemerintah menargetkan 2 tahun ini idealnya semuanya sudah bisa menikmati internet. Tapi ada wilayah-wilayah tersebut yang mereka kalau kita masuk langsung dengan tingkat literasi yang tinggi, kasihan buat mereka. Mereka belum mengerti. Mereka sampai yang namanya software, hardware aja belum tahu perbedaannya di mana. Nah, kalau kita masuk ke dalam modul digital skill, kita benar-benar mulai secara dasar ya, kita mengingatkan internet, kita ingatkan kembali apa sih itu internet? Interconnected network gitu ya. Artinya orang mungkin jadi ingatnya cuma makanan kan, itu telur kornet, instan telur kornet. Tetapi sebenarnya itu connected network, mengingatkan kembali, ini pengetahuan dasar bahwa kita terkoneksi dengan mudah lewat teknologi, lewat internet. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa arus informasi pun datang seperti banjir. Kita nggak perlu mencari, cukup dengan melihat gadget kita, notifikasi muncul, pop up, kita tahu ada informasi apa yang baru. Nah, itu yang mesti
kembali kita ajarkan, tapi mulai dari dasar lagi. Digital skill tuh seperti itu. Jadi mengajarkan nyambungnya tuh gimana, ada jaringan, ada proses infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, BTS, fiber optik, satelit, tapi ada juga sumber daya manusia yang perlu semakin cerdas untuk menikmati fasilitas-fasilitas ini lewat literasi digital, pilar-pilar tadi. Digital skill berbicara juga dengan, nah kalau kita sudah mengerti yang dasar, bagaimana penggunaan dasarnya juga. Nomor satu apa? Nomor satu, tertariklah untuk mencari informasi dengan baik dan benar. Itu kan misalnya gitu ya. Kan mesin pencarian banyak. Kalau bercandanya orang dulu adalah mesin pencarian, kalau kita menggunakan Google, kita googling. Kalau kita menggunakan Yahoo, kita yahing. Padahal nggak kayak gitu ya maksudnya. Cuman ya begitu. Mencari mesin pencarian aja informasi seperti ini, itu juga ada skillnya. Bagaimana kita bisa membedakan mana informasi yang absolut, kebenarannya tinggi, gitu, mana informasi yang masih berupa opini, mana informasi yang masih perlu dicari lagi kevalitan datanya. Nah itu dasar. Itu mengingat ini sesuatu yang harus over komunikasi. Saya tadi ngobrol dulu sebelum ini kan, harus over komunikasi karena informasi yang tidak asli, yang palsu, yang hoax gitu ya, itu pun juga semakin canggih. Jadi kalau kita tidak memiliki dasar-dasar seperti ini, tidak terbentuklah yang namanya critical thinking. Karena ujung dari literasi digital adalah salah satunya menghadirkan output pada setiap masyarakat, anggota masyarakat digital adalah critical thinking. Mau tidak begitu saja menerima informasi atau membagikan informasi. Kalau kita lihat seperti itu, ini hampir sama di setiap pilarnya. Ada digital culture, ethics, safety, sebenarnya hampir sama. Semuanya juga ingin menghadirkan critical thinking. Tapi inti dari semua pembelajaran kan seperti kita sudah bicarakan adalah kedewasaan. Kalau kitanya dewasa, otomatis kayak critical thinkingnya ada. Kalau kita dewasa, kita akan menjadi netizen yang sopan. Kalau kita dewasa, kita akan menjadi netizen yang nggak asal berkomentar tanpa data yang valid. Kalau kita dewasa, kita akan menjadi netizen yang hanya membagikan apa yang baik. Itu kan kedewasaan semuanya. Jadi ujung dari literasi digital adalah kedewasaan. Kakak kan bilang, tadi kan poin satu ya, dalam bermain digital itu yang penting adalah critical thinking. Ya. Nah, kalau kita nggak critical thinking, mungkin kita sering terkecoh atau tertipu dengan penawaran aplikasi gitu ya. Iya, banyak penawaran, betul. Penawaran aplikasi. Salah satu aplikasi, saya punya aplikasi Postpay ini Mas sekarang ya. Postpay ini aplikasinya seperti kayak Dana dan lain sebagainya. Itu gimana dompet digital ya. Nah, dompet digital. Itu gimana caranya biar kita tuh aware gitu, nggak semua aplikasi kita pakai, misalnya Postpay. Itu kan membantu kita, tapi juga kalau kita nggak critical thinking, kita bisa tergoda. Benar. Apalagi memang masyarakat sudah bisa menerima transaksi digital. Terbukti dari makin sedikit orang yang bawa uang cash. Iya betul. Mas bisa bayar pakai QRIS misalnya kayak gitu ya. Mas bisa bayar pakai ini, bisa bayar pakai apapun. Tapi memang menolong banget sih. Betul ya. Tetapi buat kita memang harus critical thinking tadi ya. Lihat dulu nih, apakah ini adalah platform yang bisa dipercaya. Kan kata kuncinya dipercaya. Kalau Postpay ini dari PT Pos kan. Ya jelas itu kan udah jelas. Maksudnya sama dengan platform pembayaran yang lain yang namanya sudah besar, itu bisa dipercaya. Ya nggak, perhatikan aja dipercaya itu dari mana ya? Dari tentu saja penggunanya, semakin banyak penggunanya, ya kita tahu berarti semakin banyak yang percaya ya. Kalau platform-platform besar jelas gitu ya. Tapi kalau banyak juga tuh kan pembayaran transaksi digital yang pakai platform yang nggak jelas, diarahkannya lewat sini. Nah itu kita mesti hati-hati gitu. Plus setiap transaksi digital itu juga hati-hati dalam permintaannya. Ya kalau sudah mulai aneh-aneh, minta OTP, minta yang sesuatu yang tidak perlu. Nah itu yang ini data yang seharusnya kita jaga, jangan sampai kita bagikan. Biasanya kalau yang abal-abal, yang mengandung pancingan-pancingan penipuan, nah itu sudah mulai meminta sesuatu yang tidak perlu gitu ya. Data-data yang dimasukkan ketika kita register akun kita di situ, banyak data-data yang tidak perlu. Nah itu kritis.
Ini kenapa karena kita punya critical thinking, ini setahu saya ini nggak perlu, ini berbahaya gitu. Apalagi kalau akunnya, aplikasinya itu tidak jelas. Jadi sudah selalu menawarkan kalau kita berdeal membeli sesuatu transaksional digital di internet, ya kita tawarkan platform yang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin salah satunya ya Postpay ini. Sejauh pengamatan kakak, kalau sekarang kan seakan-akan bahwa kita butuh apa, datang aja ke Google, informasi data. Dari berbagai banyak informasi itu, bagaimana cara, kita kan kakak bilang harus punya kemampuan memilah mana informasi benar dan tidak benar. Nah, bagaimana seorang pemakan informasi itu mengetahui itu benar dan tidak, cross checknya bagaimana? Karena kadangkala informasi yang satu, misalnya saja saat mau pilkada itu kan, saat mau pilkada misalnya ya, itu kan mesti informasi meskipun salah diulang-ulang dan diperbanyak, maka itu akan menjadi kebenaran secara umum gitu ya. Betul. Daripada, namanya kebenaran itu hampir selalu hidden gitu, hidden. Bagaimana cara membangun masyarakat punya kesadaran kritis ini dan bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar dia punya awareness bahwa ini tidak benar dan ini benar. Masalahnya ini pertanyaan yang bagus, apalagi kalau kita masuk di tahun-tahun politik ya. Setuju. Jadi memang begini, kalau kita mau menjadi orang yang terhindar dari informasi yang salah, gitu ya. Ini nomor satu adalah, apalagi kalau kita memasuki sebuah situasi yang bisa menggiring kita menjadi orang yang tidak objektif lagi. Kata kuncinya sebenarnya objektivitas yang dijaga. Karena kalau sudah berhubungan dengan pilihan politik, ada pengaruh-pengaruh yang bisa membuat kita menjadi subjektif. Misalnya kita terlalu fanatik dengan pilihan kita. Sehingga kita informasi yang benar pun kita tolak. Misalnya kayak gitu ya. Tetapi kemampuan kita menyaring itu hanya akan valid, hanya akan matters kalau kitanya stay objektif. Makanya kalau di pilkada yang sebelum-sebelumnya atau pemilu, walaupun saya suka dipercayakan untuk menjadi jubir calon tertentu, tapi saya selalu bilang, saya ini bukan orang yang fanatik. Saya terbuka dengan semua kemungkinan. Saya percaya tidak ada pemimpin yang sempurna. Tetapi objektivitaslah yang membuat saya bisa berkomentar seperti itu. Kalau kita terlalu subjektif, akhirnya kita cuma mencari pembenaran, bukan kebenaran. Beda ya. Pembenaran dan kebenaran. Pembenaran itu yang mendukung opini kita, pendapat kita, pilihan kita. Kebenaran yang mendukung cara kita berpikir, objektivitas kita. Perkataan kita yang akan kita sampaikan sama orang lain akan lebih diterima jika nilai objektivitasnya tinggi. Netral, tidak berpihak. Ya ini emang kayak gini. Emang datanya ada. Saya ngomong ini apa adanya. Kita kan suka ngomong kayak gini, ini apa adanya. Kalau yang apa adanya ya memang tidak bisa ditentang. Kalau yang ada apanya yang bisa ditentang. Gitu. Nah ini ada lagi tantangannya, ada yang hoax, ada yang namanya kalau di masa-masa politik, penggiringan opini. Jadi opini yang digiring. Opini yang digiring nggak selamanya pakai bentuknya hoax. Bisa juga data. Tapi cara berpikir kita yang digiring untuk tidak objektif lagi. Apakah itu sesuatu yang baru? Itu bukan sesuatu yang baru. Itu di zamannya TV-TV, media-media mainstream punya banyak acara gosip juga pakai kata-kata seperti itu. Misalnya menampilkan fakta, terus dia hostnya bilang gini, apakah pantas orang public figure melakukan hal seperti itu? Nah, kita dipengaruhi apa? Kita dipengaruhi penilaian kita dipengaruhi. Oh, tidak pantas ya. Oh, tidak baik ya seorang public figure seperti itu. Ya, itu kan narasi yang menggiring gitu. Padahal emangnya public figure itu manusia yang sempurna. Enggak, public figure ya bisa aja salah, namanya juga manusia. Bisa jatuh ke dalam dosa, bisa melakukan kesalahan, bisa mengambil keputusan yang bodoh. Sama halnya dengan calon-calon pemimpin. Ya, jadi kalau misalnya sudah mulai ada kalimat yang menggiring opini kita, kalau kitanya tetap objektif, kita akan tetap terjaga untuk menilai. Ini kalimat mengajak saya untuk berpikir seperti ini. Karena saya objektif, saya akan melihat diri saya, internalisasi saya adalah mencari apakah benar saya berpikir seperti itu. Data yang dia sampaikan benar, tapi apakah itu artinya seperti itu? Belum tentu. Saya harus mencari informasi kalau artinya seperti itu. Nah, itu kalau kita memahami kita sebagai pengguna digital. Nah, gimana kita
tidak hanya sekedar objek pengguna digital, tapi juga menjadi subjek sang kreator dari digital itu. Apalagi. Nah, itu gimana maksudnya? Maksudnya cara kita kan media apa di gadget itu kan juga seperti pisau Mata dua. mata dua ya. Bisa kita menjadi hanya konsumen waktu tadi habis, atau kita menjadi kreator, sang kreator dengan menggunakan apalagi. itu. Nah, Kan kakak kan sekarang, kata tadi kan saya tanya di belakang layar, gimana ceritanya bisa menjadi ketua, jadi konsistensi membuat kreator. Gimana cara ini ada sesuatu yang baru, ada digital yang bisa kita menjadi berdaya anak-anak muda atau bahkan orang tua pun bisa berdaya dengan alat ini. Ada hubungannya dengan kedewasaan juga. Oke, Karena kita suka ngomong kayak gini, bikin konten positif di mana-mana, konten positif untuk bisa mengimbangi konten negatif yang sedang beredar. Terus saya tanya, emang kamu ngerti arti positif apa? Emang yang positif buat saya sama kamu sama? Positif itu adalah kedewasaan sebenarnya. Semakin bermanfaat, semakin besar dirasakan manfaatnya, akan semakin banyak orang yang sepakat itu positif. Kalau cuman kita yang bilang itu positif, tapi yang lain bilang itu negatif, itu negatif. Berarti kan internalisasi lagi. Segala sesuatu yang output, ya konten positif, perkataan positif, komentar positif, itu ada internalisasi di dalam. Seberapa dewasa kita. Jadi kalau kitanya positif, kitanya sudah dewasa, ya outputnya juga akan positif. Nah kalau konten positif seperti itu. Kalau kitanya belum dewasa, makanya yang kita taruh, yang kita upload, yang kita sharing, itu kebanyakan lebih kepada tentang kita, kepentingan kita, kebutuhan kita, kemauan kita. Orang yang dewasa itu bukan tentang dia, tapi tentang apa yang orang banyak butuhkan. Manfaat, gitu ya. Ada pencari dan pemberi perilaku di sosial media. Orang yang belum selesai sama dirinya itu masih sibuk mencari. Ya, istilahnya kayak gini. Kan saya suka bilang gini sama teman-teman yang masih jomblo, misalnya gini. Kan kalau kita masih jomblo, kita punya ideal cari, tolong dielus betul, mencari pasangan yang kayak gimana yang ideal ya. Oh, saya cari yang apa namanya, yang religius, saya cari yang baik hati, saya cari yang bisa dipercaya, saya cari yang cantik, ganteng, tinggi, putih, apalah gitu ya. Kita punya banyak kriteria. Terus saya bilang kayak gini, kalau kita mencari terus dan mencari, dan terus akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang kita cari, capek nggak? Capek. Kalau saya bilang kalau kedewasaan itu tidak sibuk mencari, kedewasaan itu sibuk menjadi. Jadi sebelum kita punya kriteria, yes kita punya kriteria, tapi kalau kita menjadi orang yang taat agama, menjadi orang yang memperhatikan penampilan, menjadi orang yang sabar, penyayang, kita yang akan dicari. Jadi orang yang belum selesai sama dirinya adalah orang yang masih sibuk mencari. Orang yang sudah selesai sama dirinya karena dia sudah tahu kedewasaannya sudah sampai mana. Dia sudah mulai tuh dari mencari menjadi. Orang yang menjadi, dia memberi. Kenapa? Karena dia sudah selesai pencariannya. Dia memberi. Nah ini positif tuh bisa digambarkan seperti itu sebenarnya. Kedewasaan lagi kan balik-balik. Nah kalau menurut kakak, secara pengamatan kakak, kedewasaan masyarakat Indonesia berliterasi itu sudah sampai mana? Nah ini memang kalau patokannya apa dulu ya, memang tiap daerah juga punya raportnya masing-masing. Ya kalau dari Kemenkominfo dan juga teman-teman yang suka melakukan surveinya, kita ada peningkatan, yes. Tapi ini berdasarkan indeks literasi digital, ya. Ini mungkin bisa di-googling lah, saya lupa angka tepatnya gitu ya. Ada peningkatan yang masih merah paling rendah dari 4 pilar, diukurnya dari 4 pilar ini ya. Paling rendahnya adalah digital safety. Kenapa digital safety rendah? Ya mungkin karena meningkat juga penipuan-penipuan. Sekarang bahkan ada penipuan lewat AI segala macam. Kalau ada bencana, paling gampang deh, kalau ada bencana pasti ada yang nipu, mengumpulkan donasi, memanfaatkan bencana tersebut. Nah terus itu yang menyebabkan mungkin digital safety, plus lagi tahun lalu kan ada kasus Biorka yang meretas itu ya. Tapi yang paling tinggi di kita itu adalah digital culture. Itu sesuatu yang baik sebenarnya ya, karena digital culture itu berbicara soal kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme, Pancasila itu ada semua di situ. Walaupun ada menurun dari tahun lalu sebenarnya, tapi tetap yang paling tinggi. Anyway, itu PR tersendiri. Melihat secara keseluruhan, saya pasti tidak punya sebuah kesimpulan yang benar-benar bisa mewakili, tetapi angka literasi digital kita tidak menengah, kita di atas tengah. Kita lebih mendekati angka sempurna 5. Itu semuanya berdasarkan indeks literasi digital. Tapi tentu saja ini tidak menjadi jawaban untuk mencari tahu mana yang paling efektif diajarkan sama masyarakat.
Karena itu tiap daerah beda, tiap generasi juga beda. Ya, kita tahu ini di zaman 2020-an ini ada 4 generasi yang masih berkumpul dalam satu keluarga. Ya, banyak keluarga yang masih memiliki generasi baby boomers, ada Gen X habis itu, ada millennials, ada Gen Z. 4 generasi tuh. Ya, 2 generasi awal non digital, 2 generasi akhir generasi digital. Tapi itu kan PR-nya juga masing-masing untuk literasi digital. Jadi melihat dan menilai, kalau saya disuruh memberikan sebuah kesimpulan, ya masih kita tidak bisa puas dengan hasil. Kita harus tetap menjalankan literasi digital. Literasi digital adalah sesuatu yang harus over komunikasi. Penjahat digital dan juga kejahatan digital semakin canggih. Jadi kalau kitanya cukup yakin bahwa kita menjadi orang yang sudah cukup pengetahuan literasi digitalnya, justru kita membuat diri kita jadi rentan dengan penipuan-penipuan. Jadi kalau saya kerucutkan, untuk memahami digital, kemampuan apa saja yang harus dilakukan? Pertama, critical thinking. Yes. Cara berkomunikasi dalam digital. Betul, terus itu apa juga. Lagi? Ini kan outputnya ya. Ya. Critical thinking kan sendiri luas ya. Menyaring, tapi itu membagikan. Penting menurut aku ya. Penting. Ya. Point. Betul. Karena kalau didetailkan lagi kayak Pancasila tuh ada butir-butirnya. Komunikasi juga penting ya. Karena banyak orang yang karena jarak, etikanya tidak dibawa. Karena jarak. Ya. Pernah lihat itu nggak? Meme yang anjing menggonggong. Gonggongnya galak banget tuh. Karena pagarnya ditutup. Begitu pagarnya dibuka, anjingnya berhadapan-hadapan, diem. Kayak kayak saling bisa melihat, tapi gonggongnya diam. Begitu pagarnya mau ditutup lagi dia gitu. Nah, sebenarnya perilaku kebanyakan netizen juga seperti itu ya, karena jarak mereka jadi menggonggong. Tapi coba dipertemukan, karena mungkin karena tidak berasa dekatnya, pasti banyak sekali yang akan berbeda perlakuannya. Saya kan nggak mungkin mengkritisi Ayu kalau ketemu kayak gini. Kayak gitu aja ditutup, cemen lo, pengetahuan lo gitu. Enggak, kenapa? Karena kita sudah terbiasa bertumbuh dalam masyarakat Indonesia, dikenal dengan sopan santun, tradisinya saling menghormati. Jadi kalau bertemu kayak gini, kalaupun saya nggak suka, tetap ada basa-basi. Tetap ada bahasa yang lebih sopan yang kita pilih. Kecenderungan kita seperti itu. Saya bicara soal kecenderungan. Lain kalau misalnya memang tidak bertumbuh dalam etika tertentu dalam kehidupan perilaku bermasyarakatnya. Nah, itu komunikasi. Komunikasi seperti itu. Ada hubungannya dengan etika. Ada hubungannya dengan kehikmat, kebijaksanaan yang dipilih. Kan komunikasi dalam demokrasi itu ada di sila keempat. Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mantap, hafal Kak Yosi. Benar. Kita harus memihak pendapat kita, itu memihak kepada orang banyak, kerakyatan. Kita harus memakai cara yang punya ada hikmat kebijaksanaannya, yaitu pendapat yang didukung oleh data yang valid, didukung oleh orang-orang yang benar sudah mengatakannya. Terus juga hikmat kebijaksanaan berbicara soal cara penyampaian, kesopanan. Jadi memang itu sudah ada semua diatur. Cuman sama kita suka takut, saya takut nih berkomentar, jangan-jangan salah. Ya sederhana, coba lihat sila keempat aja. Komentar kamu atas dasar kepentingan kamu atau kerakyatan. Kalau atas dasar kerakyatan, kamu pasti akan berbeda memikirkan kalimatnya. Beda kan? Kalau kita mikirin cuma untuk diri kita sama kita mikirkan untuk orang banyak, kalimatnya pasti beda. Satu lagi sih sebenarnya kalau kita melihat media sosial itu ya, media sosial itu juga bisa menjadikan cerminan dari sosok seseorang ya, tanpa kita sadari. Betul. Gitu. Ini orang sadar portfolio kedua setelah nilai akademis. Portfolio dari sisi batin yang tidak terungkap. Iya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Ketiga Kak, mungkin juga perlu skill kontrol Kak. Karena pengalaman saya saja ya sebelum saya media sosial, kan saya penulis ya, biasanya waktu kan nggak bisa. Nah itu aja tanpa kita sadari kita tuh digiring untuk nggak bisa lepas gitu ya dan itu mencuri waktu kita gitu. Bener. Sangat ada informasi nggak penting-penting, ngapain sih ini jadi nggak penting gitu. Betul. Nah itu gimana? Apa kritik kontrol itu penting gimana Kakak? Kalau kontrol itu memang sudah kayak udah paling tinggi sih. Gini, orang yang dewasa adalah orang yang terkendali, ya kan? Kita suka orang yang nggak dewasa ya orang yang tidak mudah mengendalikan dirinya. Kita suka menyalahkan gadget, kita suka menyalahkan komputer. Aduh, gara-gara handphone nih gue jadi lupa waktu nih misalnya kayak gitu.
Bukan handphonenya yang disalahkan, kitanya gitu. Ada orang yang di handphonenya diambil, kehilangan handphone bisa uring-uringan seharian. Ada orang yang santai aja, ketinggalan handphone santai aja. Ya udahlah, ya nggak apa-apa, hari ini saya nggak bawa handphone, nanti pas pulang ke rumah saya ketemu. Ada yang ya untuk mengukur apakah sejauh mana kita dikendalikan oleh ini, ya itu kita bisa melihat sendiri kok. Seberapa mampu kita tidak pakai ini atau kita pakai ini. Gitu. Itu semuanya ada di sini. Jangan salahkan ininya. Iya. Sesederhana itu kan. Kalau kita yang punya kesadaran saja, kadang-kala tidak terkontrol, apalagi Betul. anak-anak gitu ya. Aku kan melihatnya anak-anak gitu, seberapa banyak dan itu yang saya pikir sangat miris gitu. Kalau saya punya kegalauan di situ, saya tahu bahwa media sosial digital itu satu sisi sangat memberikan manfaat bagi kehidupan sisi, tapi satu sisi yang lain bahwa kita seakan-akan kalau yang nggak punya kesadaran, apalagi anak kecil, kita digiring identitas kita untuk tidak mengenal siapa diri kita, sejati kita. Karena saya percaya bahwa setiap orang itu subjek yang powerful ketika mengenal dirinya sendiri. Nah, ketika jalan mengenal dirinya sendiri itu di-cut dengan infotainment yang dangkal, itulah yang saya galaukan, khususnya pada anak-anak gitu. Itu gimana, Kak? Nah, kalau saya bilangnya gini, kalau di kelas-kelas parenting, memang ini kan ada 4 generasi ya. Sebenarnya kita bisa berkolaborasi. Generasi yang non-digital, dia harus mau ada pengorbanan untuk tetap menjaga nilai-nilai pengendalian tersebut. Ditransferlah nilai-nilai tersebut oleh papa mama, kakek nenek, itu justru yang mentransfer nilai-nilai yang bisa dipakai menjadi kedewasaan bagi anak-anak untuk mengendalikan dirinya. Anak-anak transfernya apa? Skill digitalnya. Karena papa mama ini sudah nggak tahu cara mengedit wajahnya supaya bersih, sudah ada di sosial media ya. Jadi anak-anak ini bisa berkolaborasi. Sayangnya yang terjadi apa? Yang terjadi justru yang dewasa juga turut kebawa sama fasilitasnya, sama keinstanannya. Digital teknologi itu memang ada bahaya-bahaya yang bisa membuat orang jadi tidak mengenali dirinya sendiri. Nah, itu. Ya kan? Padahal memang ini kalau misalnya sampai terwujud ideal sekali dalam sebuah keluarga, sistem menjaga nilainya tersebut, pengendalian tersebut, nilai-nilai moral, etika itu diwariskan oleh yang dewasa kepada anak-anaknya. Itu ideal sekali kalau itu bisa terjadi. Tentu saja ini pun masih PR. Kalau orang tuanya sudah mau, oke, saya mau mengambil peran itu pun masih PR. Karena bahasa mereka sudah semakin jauh dengan anak-anak Gen Z. Gen Z itu sudah mulai dengan bahasa yang mereka temukan dalam YouTube, dalam sosial media. Bahasanya mereka sudah ada dalam bubble digital mereka. Sedangkan orang-orang yang jarang menyentuh handphone, yang non-digital ini, bahasa mereka masih bahasa perilaku sehari-hari yang tatap muka. Ya, jadi ada gap di situ ya untuk bisa menyampaikan sebuah nilai, informasi, ada gap. Tetapi yang merekat apa? Nah ini, saya selalu balik lagi, back to the root lah, kembali lagi ke akar. Sebenarnya dulu teman-teman yang parenting sudah menemukan itu, bahasa cinta. Itu yang merekat. Apakah orang tua memastikan anaknya yang sudah mulai mencari informasi dikasih dari tempat yang berbeda, orang tua sudah mengamankan mereka bahwa bisa kamu cari tempat yang berbeda, tapi ada satu tempat yang aman, yaitu rumah, kamu dikasihi di sini. Itu bahasa cinta. Ya, jadi kalau kamu diserang oleh teman kamu, dibully oleh teman kamu, diserang oleh netizen, kamu tahu kamu bisa cerita sama mama papa. Kamu tahu kamu bisa cerita sama kakak. Itu kan bahasa cinta. Ada tempat yang aman buat kamu. Itu paling sederhana untuk membuat dia menjadi dewasa. Kasih, cinta, apalagi. Bahasa cinta itu apa? Ya, ada anak yang kita temukan lah, orang tua temukan anak yang suka dipuk-puk, ada anak yang suka dikasih apresiasi, dipuji, kamu hebat banget ya. Ada anak yang suka dikasih hadiah, kan bahasa cinta semua itu. Jadi, nah ini yang kadang-kadang di zaman digital teknologi, kenapa saya bilang tidak terwujud? Karena digital teknologi juga menyerang yang tua-tua, sehingga mereka sendiri ikut sibuk. Instead of mau mengamankan hati dan pikiran anaknya lewat cinta kasih yang mereka kenalkan. Kalau mereka tidak memiliki itu kan kebutuhan dasar manusia sebenarnya. Mereka carinya di mana? Ya di sini. Jadi jangan heran kalau mereka lebih cinta ini daripada orang tuanya. Karena orang tuanya tidak memperkenalkan cinta kasih, perhatian. Orang tuanya mungkin sibuk dengan pekerjaannya. Orang tuanya malah di rumah berantem satu sama lain. Jadi ya itu PR kita di zaman digital teknologi. Kakak, kita punya waktu 30 menit sebelum akhiri atau ending, kakak memberikan pesan dan kesan, pesan saja kepada
para penonton Hmm. apa saja yang harus kita miliki ketika kita memasuki dunia digital. Oke, ya kalau pesannya sebenarnya tadi penting, sudah sekaligus dengan pesannya kedewasaan. Tapi kedewasaan itu mungkin karena nama saya lebih namanya kan Yosi ya, akhirnya sih. Jadi saya suka banget memberikan pesan dengan akhiran sih. Apa itu, Kak? Jadi misalnya seperti ini, misalnya saya mencoba merangkai aja ya. Kedewasaan diri itu membutuhkan informasi yang presisi. Oke, cakap. Diksinya main. Kalau tidak ketemu, kita akan cenderung merasa dipersekusi. Mulai ngarang-ngarang. Tetapi orang yang sudah dewasa tahu tidak perlu posisi untuk kontribusi. Tidak haus apresiasi untuk konsistensi. Hanya butuh rasa peduli sama generasi. Ide yang ada, ya diproduksi. Jangan sampai menjadi basi. Itulah yang membuat kita terlihat lebih seksi. Terima kasih ya? dari Yosi. Thank you. Beda ya kalau saya ngobrol dengan sang masternya itu. Thank you juga sudah diundang. Salam cinta. Iya. Demikian obrolan kita pagi ini dengan Kak Yosi dan saya pikir sangat luar biasa. Saya sebagai moderator saya mendapatkan wawasan yang luar biasa tentang digital, Kak Yosi. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.